Ya, bismillah, kita mulai umahat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumidin. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberikan kita kemudahan kembali hari ini untuk berjumpa, membahas tentang daurah makhraj huruf hijaiyah. Ya, insya Allah ini adalah bagian dari separuhnya dari buku saya karena ada bab sifat juga ya, bab sifat huruf. Hanya di daurah ini fokus kita ke makhraj. Nah, mungkin nanti bagaimana apa lanjutannya itu nanti insya Allah dari panitia akan diinformasikan kembali. Ya, gimana kabarnya Umahat? Sehat semua? Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Semoga Ustazah juga sehat. Ya, alhamdulillah, ibu-ibu ya sejauh ini udah lebih membaik ya flu-nya. Ya ini pas sebetulnya saya udah tinggal mau nge-share ya PDF, tapi ketika saya share itu biasanya ada pilihan ya, tapi ini kodarullah di saya belum ada ini. Ini belum ada tulisannya, jadi untuk PDF buku saya belum bisa saya munculin ya. Padahal enak kalau ada gambarnya. Ya nanti mungkin mudah-mudahan bisa. Ya hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi makhraj pada makhraj umum selanjutnya. Ya, makhraj umum selanjutnya. Ya, makhraj umum itu ada 5. Yang pertama ada al-jawf, rongga dalam. Rongga dalam itu meliputi rongga tenggorokan dan juga rongga mulut. Lalu yang kedua ada makhraj umum tenggorokan. Ya, jika kita sampaikan tenggorokan, kita yang diinginkan itu adalah organ tertentunya. Kalau rongga itu ruang hampa. Ya, yang dinamakan dengan al-halq. Lalu setelah itu ada al-lisan atau lidah. Ya, al-lisan atau lidah. Nah, alisan atau alidah ini adalah makhraj khusus yang paling banyak ya. Masya Allah, ini makhraj khusus yang paling banyak. Ya, paling banyak keluar penting. Sebentar umat ya. Ya, paling banyak keluar dari lidah. Jadi kalau lidah itu kita menguasai keseluruhan makhrajnya, insya Allah kita akan lebih mudah ya menghafalkan, memahami materi-materi yang lain. Ya, materi-materi makhraj yang lain. Nah, di makhraj lidah ini, nanti lidah pun dibagi lagi, ya ada 4. Ya, ada 4. Ada pangkal lidah atau lidah yang belakang, tapi dibedain ya, jangan akar lidah. Kalau akar lidah bukan pangkal lidah. Lalu ada bagian kedua, yaitu tengah lidah. Nah, ada tengah lidah. Bagian ketiga ada sisi lidah. Bagian keempat ada apa ibu-ibu? Ujung lidah. Ujung Ya, lidah. ada ujung lidah. Nah, jadi kalau lidah itu mudahnya ibu bagi dulu. Nanti masing-masing pembagian ini ibu fokuskan hafalkan. Pangkal lidah apa, tengah lidah apa, sisi lidah apa, ujung bagaimana. Nanti detailnya pun memang harus dihafalkan. Misalkan bagaimana makhraj huruf lam. Kita memang harus menghafalkan ya secara detail, tapi tidak harus seperti gaya buku saya, terserah. Ibu bagaimana, yang penting ibu paham dan ibu bisa mengungkapkan kembali. Nah, itu udah yang ketiga, ya makhraj umum yang ketiga. Berarti sisa makhraj umum ke berapa lagi? Apalagi 2. Dua lagi. Ini akan kita bahas insya Allah hari ini. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita bisa murojaah. Pertemuan selanjutnya kita ujian akhir daurah. Ya, untuk makhraj umum keempat, kita akan bahas di asyafatan atau kedua bibir. Tapi perhatikan, tidak semua huruf yang di bibir itu pakai dua bibir keduanya. Tidak. Ada huruf yang hanya memakai satu bibir saja. Nah, untuk huruf yang keluar dari bibir itu hanya 2 makhraj khusus. Makhraj dari bibir itu makhraj khususnya cuman ada 2. Ya, tidak seperti lidah yang banyak sekali. Ada berapa makhraj khusus di lidah, akhwati?
10 Ustazah. 10 10 10 Ustazah. ya banyak. Kalau bibir berapa tadi? 2. 2. Iya, 2. Nah, kita akan ke yang pertama terlebih dahulu. Apa yang pertama? Boleh dibuka ibu-ibu ya bukunya. Silakan, saya kebetulan nggak lagi sama buku. Ya, Bibir silakan dibuka. bibir Ya, yang pertama. Nah, tutup dulu mic-nya ya. Bentar. Oke, sudah. Ya, yang pertama itu adalah makhraj khusus yang pertama yaitu kedua bibir. Kedua bibir. Nah, kita akan memakai organ sama, organnya sama yaitu kedua bibir. Hanya nanti dia dibagi 2 lagi caranya. Yang saya tuliskan ibu-ibu. Ya di sini. Jadi kan bibir ya, kita lagi di makhraj bibir. Ya, kita lagi ada di makhraj bibir. Nah, makhraj bibir itu tadi ada 2. Yang pertama, kedua bibir. Nah, kedua bibir ini itu satu makhraj yang sama karena dia organnya sama. Tapi perhatikan dia dibagi lagi Ibu. Kenapa dibagi? Karena posisinya beda. Memposisikannya beda. Jadi sama dia kedua bibir cuma posisinya dia beda. Yang pertama merapatkan keduanya. Ya, yang pertama merapatkan keduanya yaitu huruf mim dan huruf Ba. ba. Nah, kita rapatkan. Jadi kedua bibirnya rapat ibu-ibu. Nah, kita ucapkan saat sukun karena itu asli belum kecampur dengan pergerakan harokat. Am, ab. Nah, itu rapat. Dan merapatnya pun normal ya, nggak usah terlalu ditekan. Ab, atau apalagi sampai bibirnya ditekan ke dalam mulut kita. Nah, itu keliru ya, salah. Nggak boleh. Ab, ya normal aja. Lalu yang kedua, nah kalau tadi kan merapat keduanya, yang ini memonyongkan keduanya atau membulatkan keduanya. Nah, membulatkan keduanya yaitu huruf waw. Ya, huruf waw. Jadi kalau ditanya mim sama waw, makhraj khususnya sama atau berbeda ibu-ibu? Beda. Beda? Apa bedanya? Mim Ah, ba ya Ustazah ya. bagaimana? Mim sama ba ya Ustazah. Mim sama apa? Tadi saya bilang apa? Mim sama waw Oh, maksudnya? mim sama wow. Mim sama waw. Makhraj khususnya sama apa beda? Sama. Sama. Nah, sama. Iya, makhraj khususnya sama mim sama waw. Mim sama ba udah jelas. Mim sama waw gimana? Makhraj khususnya sama. Kenapa sama? Karena dia memakai organ yang sama. Sama nggak organnya kedua bibir? Sama Ustazah. Sama. Tapi posisinya sama apa beda? Beda. 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 Nah, kalau posisi beda, bukan artinya ketika posisi ini berbeda, dia jadi makhraj khusus yang berbeda. Tidak. Karena ketika para ulama menjadikan makhraj khusus itu menjadi satu atau sama, itu melihat dari sisi organnya yang dipakai. Ya organnya gimana? Sama nggak yang dipakai? Nah kalau kof, dia pangkal lidah. Kaf pangkal lidah, tapi nempelnya beda. Kof ke kaf, beda. Kof langit lunak nempelnya. Kaf itu antara lunak dan keras. Jadi udah jelas dia makhraj khususnya berbeda. Walaupun sama-sama pangkal lidah. Nah kalau ini dia persis sama Bu, 2 bibir yang dipakai. Cuman beda posisi. Nah mim sama ba merapat. Wow membulat atau memonyongkan. Nah, saat kita mengucapkan huruf waw ketika membulat ya atau memonyongkan, itu pun dengan alami. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu sebetulnya mengalir dengan alami saja. Jadi tidak ada takaluf berlebihan. Karena dia adalah huruf untuk mengucapkan bahasa suatu kaum. Ya, dan namanya bahasa tentu tidak ada bahasa yang takaluf. Memang mengalir dalam lisan kaum mereka sendiri. Sayangnya ini bukan bahasa kita kan, jadi kita merasa berat. Tapi aslinya mah enggak berat. Ya, jadi kita sebetulnya normal aja.
Wa, nggak perlu wa, bibir sampai menekan sekali berlebihan. Wa, monyong tarik, dan itu lembut saja. Wa, bunyinya wa, bukan wa, apalagi sampai monyong membulat berlebihan. Karena sekali lagi dia adalah huruf yang dimana dipakai oleh bahasa, dan bahasa itu tidak ada yang diberat-beratkan. Kayak bahasa Jawa, Sunda, Padang, apalagi bahasa mungkin yang daerah timur, bahasa Kalimantan, itu kan Sumatera secara keseluruhan di mana kan beda-beda. Ya, itu buat mereka berat nggak bahasa daerah ya? Enggak, mengalir dalam lisan mereka. Ya pun begitu dengan bahasa Arab. Dan kita usahakan mengucapkannya pun demikian. Maka dari itu, mengapa ada materi khusus ya tentang makhroj? Karena satu, itu bahasa Al-Quran, supaya kita nggak salah. Ya kalau makhroj huruf bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa, ya udah, nggak usah ya. Kalaupun nggak fasih-fasih amat, nggak terlalu bisa, itu bukan bahasa Al-Quran. Tapi kalau bahasa Al-Quran, kita berusaha, karena dia mudah ketuker. Dan hikmah yang kedua, kenapa perlu dibahas? Kan pertama tadi karena bahasa Al-Quran harus benar. Ya yang kedua, karena Masya Allah bahasa Arab sendiri ketika kita salah mengucapkan atau bergeser atau sifatnya berubah, dia bisa ke huruf yang lain. Ya jadi kalau ke huruf yang lain, wah ini fatal, merubah. Nah, merubah ini fatal berhubungan dengan Al-Quran. Ya, jadi kita tentu yang ketiga karena kita bukan bahasa Arab, ya bukan orang Arab, jadi penting belajar. Dan di setiap huruf ini memiliki karakternya sendiri-sendiri, ya, yaitu tentang sifat. Nanti itu di daurah selanjutnya, insya Allah. Ya, kita lanjut ke sini. Nah, untuk mim sama ba dia merapat. Ab. Kalau ibu-ibu rasakan, coba masing-masing di rumah tanpa dibuka mic-nya, dengan ab. Berasa lebih kuat yang mana? Manakan bibirnya? Ba. Yang ba. Iya, yang Mbak. Nah, itu udah tabiat. Kenapa kok begitu ya? Nanti ada pelajaran sifat sebetulnya lebih kena lagi. Karena mim itu dia punya, jadi ibaratnya begini. Suara itu 100%. Ya, suara itu 100%. Nah, kita ini ibarat doang ya pakai angka. Dan ketika mengucapkan huruf ba, dia mengalir ya udah ke bibir. Jadi benar-benar 100-nya itu di bibir. Ab. Beda dengan mim, ab. Kan kalau ba gitu. Kalau mim, dia itu nggak semuanya 100% suara itu ke bibir. Ada yang ke hidung. Ya mungkin 50, 30, pokoknya persen itu cuma gambaran doang. Ada sebagian persen yang ke hidung. Mengalir. Nanti kalau belajar sifat, nah ini namanya syiddah dan dia tawassut atau bainiyah. Karena nggak semua aliran suara lewat bibir untuk mim. Itu ada lewat hidung. Nah, kita boleh buktikan saat dia lewat hidung, pencet hidung kita. Ucapkan mim, ya mim sukun, nah pencet hidungnya Bu. Am, gimana? Kerasa keteken nggak? Suara ketahan di hidung. Berasa nggak ketahan? Ya. Iya, berasa kan ya ketahan ya. Nah, itu bukti ya bahwa suara itu ada yang lewat hidung. Nah, untuk huruf waw, ini pun saat kita mengucapkan sukun, au, dia monyong. Hasil akhir huruf waw saat kita mengucapkan sukun, dia monyong. Au, monyong. Bukan monyong terus tarik kalau sukun. Au, tarik gitu enggak. Au, gitu ya, ditarik langsung enggak. Jadi sukun udah dia monyong. Tapi kalau harokat, nah ini mohon diperhatikan baik-baik Ibu. Kalau harokat kita mulainya dari monyong dulu. Monyong dulu, habis itu sambil ketarik kita ngucapin fathah. Wa, kasroh mulai dari monyong dulu, lalu tarik dia kan turun nanti rahang bawah. Wi, kalau doma enggak, karena doma itu udah monyong. Udah monyong terus. Paham nggak maksudnya Bu? Posisi harokat huruf waw. Insya Allah Ustazah. Ya, mahfum ya. Nah, jadi gini maksudnya. Misalkan waw fathah. Ya waw yang fathah. Jangan monyong terus Bu. Wa itu monyong terus enggak. Jadi monyong tarik. Nah, itu fathah. Ya wa, wi, wu. Lalu sambil dibantu, ya boleh dikasih tambahan faidah.
Pangkal lidah itu agak sedikit dinaikkan saat kita mengucapkan huruf waw. Pangkal lidahnya sedikit dinaikkan, tapi jangan berlebihan. Kalau pangkal lidahnya berlebihan naiknya, ya maka nanti tengah lidahnya jadi cekung nggak? Kalau terlalu naik pangkal lidahnya. Iya, Ustazah. Ya, dia jadi cekung. Kalau jadi cekung, tebel. Ibu bayangin lidah ibu, lidah belakang ibu terlalu naik. Kira-kira ketarik banget nggak? Ketarik banget. Tengah lidahnya bisa turun nggak? Namanya kan ini lidah. Ya, ini pangkal lidah nih, pangkal. Makin dia naik nih si pangkal lidah, si tengahnya ini yang saya tunjukin warna merah, makin cekung nggak? Kalau makin naik. Iya, Ustazah. Iya, Nah, makin Ustazah. cekung. Nah, jadi nggak boleh berlebihan. Ada di antara tolibah mengucapkan huruf waw itu tebal, bahkan banyak yang tebal. Wamro'atuh wamro'atuh. Jadi tipis wanya. Itu pun kembali lagi bibirnya jangan monyong terus juga ya. Jadi itu saling ngebantu tuh. Maksudnya saling ngebantu dalam kebaikan atau keburukan. Kalau terlalu monyong terus, pangkal lidah naik ya udah dia tebel. Itu seputar huruf waw yang perlu kita pahami. Ya ada yang mau ditanyakan Umahat sampai sejauh ini? Tidak ada. Ya kita ke khoisyum dulu. Nanti setelah itu ibu-ibu saya berikan tugas untuk mencari Al-Qur'an seperti biasa lalu kita mencoba praktekkan. Ya. Sekarang ke yang ke berapa? Makhraj khususnya. Makhraj umumnya. Yang kelima, Ustazah. Betul ya, yang kelima. Yang kelima ada khoisyum. Ya ada khoisyum. Ya khoisyum. Khoisyum. Nah, al-khoisyum atau khoisyumun, bebas ya, tanwin atau alif lam itu sama aja. Nah, artinya mungkin ada ulama yang bilangnya pangkal. Pangkal hidung. Ada ulama yang bilang rongga hidung. Ini perlu dipahami. Karena ada perbedaannya nanti. Walaupun hasil akhirnya sama. Ya, ada ulama yang bilang khoisyum itu adalah pangkal hidung. Apa sih pangkal hidung? Yaitu area hidung yang paling dalam. Ya, area hidung yang paling dalam atau paling belakang. Seperti lidah kita yang paling dalam. Kalau dalam sekali yang di tenggorokan itu akar lidah, ya itu beda. Nah, itu pangkal. Jadi si khoisyum itu sebenarnya dia ada tempatnya. Dia memiliki tempat khusus. Ada daerahnya, ada organnya yang paling belakang dari hidung. Ya, adapun rongga hidung, rongga itu adalah ruang hampa. Ya, ruang hampanya kan hidung kita ada ruang hampanya. Ada alirannya sehingga kita bisa bernafas. Nah, itulah namanya rongga hidung. Bisa dibedakan Umahat maksud pangkal dengan rongga? Insyaallah, Ustazah. Bisa ya. Nah, dari sini kita akan melihat ada perbedaan nanti para ulama dalam mengelompokkan khoisyum. Apakah khoisyum muqaddar atau muhaqqaq? Bagi ulama yang mengatakan khoisyum itu pangkal hidung, maka dia muqaddar atau muhaqqaq. Umahat. Ayo sama-sama berpikir. Kok. Iya, muhaqqaq. Mumtaz. Apa sih muhaqqaq Umahat? Apa itu muhaqqaq? Sarannya, Ustazah. Ada Ya, sandarannya. ada sandarannya, ada bendanya, ada tempatnya begitu. Nah, kalau ulama yang bilang rongga hidung, maka dia apa?
Muqaddar. Muqaddar. Ya, aliran. Nah, oke. Dari keseluruhan dari al-jauf hingga al-khayshum, bagi yang mengatakan pangkal hidung, berarti muqaddarnya ada berapa? Ustazah. Ada dua. Berapa? Ada dua. Ya, saya ulangi soalnya. Kita kan makhraj umum ada berapa umahat? 5. 5. Makhraj umum ada 5 kan? Ada 5. Nah, ini saya geser dulu deh papannya ya. Nah, makhraj umum itu ada 5. Berarti mana kalau bagi ulama yang mengatakan pangkal hidung khoisyum, berarti muqaddarnya ada berapa dari 5 ini? Ada 2. Ada 2. Yang lainnya? Yaitu rongga hidung sama Pangkal al-jauf. hidung itu paling dalam. Oke, ya ibu-ibu saya ulangi soalnya. Bagi ulama yang mengatakan khoisyum itu adalah pangkal hidung, ini bagi ulama yang mengatakan khoisyum itu pangkal hidung. Berarti muqaddar ada berapa? 1. 1. Iya, ada 1, bukan 2. Ya, Jauf. apa itu al-jauf aja. Nah, bagi ulama yang mengatakan khoisyum itu adalah rongga, ya bagi ulama yang mengatakan khoisyum itu rongga hidung. Nah, berarti muqaddar ada berapa? 2. Nah, ini 2. Apa saja berarti? Al-jauf Al-jauf dan khoisyum. al-khayshum. Ya, al-jauf ada al-khoisyum. Sebentar Ibu. Nah, dari perbedaan ini hanya perbedaan dari sisi istilah, tapi hasilnya sama. Mereka sepakat bahwa yang namanya gunah itu ya bunyinya begitu. Yang nggak ada gunah yang jadi beda. Oh, pangkal hidung, bunyi gunahnya begini, oh rongga tidak. Nah, hanya sudut pandang dalam mengartikan atau mengelompokkan. Jadi hal ini sebetulnya sangat lumrah terjadi. Ya, ini perkara tajwid, apalagi perkara fikih. Ketika fikih itu, Masya Allah, lebih meluas lagi. Karena satu, mulai dari sisi mentakhrij hadis. Ada ulama yang mensohikan, ada ulama yang menghasankan, ada yang mendoifkan. Kalau yang mendoifkan, dia tidak ambil amalannya. Ya, bagi yang menghasankan minimalnya akan diambil. Dan situ udah beda tuh, ya, dari sisi fikihnya. Belum lagi sama-sama dia sohih, misalkan hadisnya. Tapi cara pandang memahaminya bisa berbeda. Kok bisa berbeda? Karena mungkin ada hadis-hadis lain yang mendukung. Di sisi lain, Nabi begini. Di sisi lain, Nabi seperti ini. Oh, itu berbeda. Jadi emang udah hal yang sangat lumrah terjadi ya dalam keseharian kita, mungkin ada perbedaan atau mungkin dari ilmu syar'i itu sendiri ya, sama seperti ilmu tajwid ini. Lalu kita yang mana? Kalau saya lebih condong dia adalah rongga hidung. Sehingga muqaddarnya itu 2. Untuk makhraj umum secara keseluruhan, maka muqaddarnya 2. Itu saya lebih condong ke sini, dan setahu saya Syekh Aiman pun demikian. Pernah mendengar ketika halaqah beliau, lalu beliau menyampaikan bahwa khoisyum itu adalah tajwif. Tajwif itu adalah rongga dan dia merupakan muqaddar. Ya, mafhum ibu-ibu sampai sejauh ini? Ya Allah, Ustazah. Ya. Nah, kalau misalkan ibu-ibu lihat gambar, ya gambar di khoisyum itu di gambarnya di hidungnya ada seperti tanda panah, bukan? Iya. Iya. Nah, itu tanda panah itu maknanya adalah aliran. Jadi kalau nanti ada soal, ibu lihat ada soal. Terus nanti soalnya itu bikin ibu bingung, ini tuh gunnah apa bukan? Ini tuh huruf mim atau nun misalkan. Kan mim nun itu ada gunnahnya. Ibu perhatikan di hidungnya ada tanda panah apa enggak. Kalau dia ada tanda panah, pasti ada gunnah. Jadi tanda panah itu nunjukin bahwa dia keluar suara lewat hidung. Itu untuk huruf-huruf yang ada gunnahnya. Nah, ini ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjut? Tidak ada. Nah, dari keseluruhan huruf,
Kan tadi khoisyum, apa sih khoisyum? Oh, dia rongga, itu pangkal. Apa sih yang keluar di khoisyum? Yaitu gunnah. Apa itu gunnah? Suara lembut yang melewati rongga hidung. Saya lebih condong ke pendapat rongga hidung. Jadi suara itu mengalir. Emang mengalir aja, tapi yang bagian mengatakan pangkal itu adalah sumbernya. Keluar itu di situ gitu, sumber kayak huruf ba, bibir. Tapi kan sama aja hasilnya. Ya sama aja. Nah, khoisyum itu adalah gunnah. Yang kalau kita ingin tahu seperti apa gunnah, pencet hidung kita dan kita tekan suara. Susah kan? Tekan suara di hidung. Nah, itu gunnah. Nah, abis itu ibu lepas tuh. Habis itu ibu lepas tuh yang di hidung, mulut hidung, tangan ibu lepas yang di hidung ibu, tetap dengan dia mengalir, tetap dia dengan mengalirkan suara. Ya, tetap dia dengan mengalirkan suara di rongga hidung. Nah, itu adalah gunnah. Nah, huruf gunnah itu adalah sifat ibu-ibu, bukan huruf. Perhatikan, gunnah itu adalah sifat, bukan huruf. Sifat ini ada di dalam huruf nun dan huruf mim. Ini Bu ya, saya tulis. Jadi gunnah itu sifat atau huruf? Sifat. 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 Cuman si sifat ini ada di huruf Mim. Nun dan sama mim. Nun sama mim. Jadi kadang kita pahamnya dari dulu mungkin khoisyum itu ya keluar huruf, bukan. Dia itu sebenarnya keluar sifat. Hanya saja sifat ini melekat pada huruf nun dan mim. Dan nggak mungkin dia lepas, akhwati, nun sama mim itu sifatnya. Kecuali kalau idogom memang dia masuk semua zat-zatnya. Bahkan sampai makrojnya aja dia bisa masuk ke huruf setelahnya. Tapi hakikatnya dia nggak pernah hilang ya untuk si gunnah. Dan kalau kita mau coba hilangkan si gunnah ini pada nun, nggak bisa. Ya beda lagi kalau kita mau ngucapin huruf sin. Asinnya dihilangin nafasnya. Kita kasih jahar. Bisa jadinya huruf zai. Tapi kalau nun sama mim susah, akhwat. Ya, nun sama mim itu pasti ada. Coba untuk Antuna ucapin mim nun tanpa gunnah itu sulit. Jadi selalu melekat. Nah, maka dari itu kita akan melihat huruf nun dan mim seolah-olah memiliki dua makhroj. Seolah-olah. Tapi sebetulnya dia sebenarnya mah makhroj diri dianya sendiri mah satu. Ya, jadi nun, kita akan bahas nun sama mim. Ya, nun makhrojnya di mana umahat? Nun. Lidah, Ustazah. Nah, di ujung lidah. Ujung lidahnya kemana? Gusi gigi seri atas. Iya, gusi gigi seri atas. Nah, oke. Itu namanya makhroj dari zat. Zat itu ya memang diri dia. Ya, makhroj dari zatnya. Tapi, nah sifat. Di antara sifat nun tadi apa adanya? Gunnah. Nah, makhroj sifat gunnah di mana? Rongga hidung. Rongga hidung atau khoisyum. Nah, pun demikian dengan huruf mim. Mim di mana sih makhroj dari zatnya diri dia sendiri itu di mana? Mim? Dua bibir. Kedua Iya, kedua bibir. bibir. Iya, mumtaz. Nah, lalu di mana makhroj sifat gunnah pada mim? Rongga hidung. hidung. Ya, rongga hidung, khoisyum. Jadi sebenarnya mah diri dia sendiri itu ya di zatnya. Tapi dia punya sifat yang selalu melekat gunnah. Dan tidak ada sifat yang dimana memiliki makhroj. Semua sifat itu pasti nggak punya makhroj. Seperti kol-kolah, di mana makhroj kol-kolah nggak ada. Dia memang melekat pada huruf itu aja udah. Di mana jahar, hamas, dan lain sebagainya. Tapi kalau gunnah dia punya, ya gunnah itu dia punya makhroj. Ya, tafadolna umahat yang mau bertanya, silakan. Ya. Oh, astagfirullah, sebelum khoisyum ada yang kelewat ibu-ibu di bibir. Terus saya ingat gini, saya mau nulis nih huruf bibir ya. Oh iya, huruf fa belum ya. Sampai kelewat langsung ke khoisyum. Gara-gara tadi ngomongin mim sama apa? Mim ya. Saya hapus dulu.
Ya, saya pas mau nulis baru inget, Yafa kayaknya belum. Ya kita flashback ke belakang dulu. Yang di bibir ada berapa dua makhraj khusus? Dua. Dua. Nah, yang pertama ada huruf mim dan Mim, Mbak. lalu huruf waw. Nah, Oh. kalau ibu lihat di buku saya ada yang pakai plus ya. Ya, mim sama baknya. Nah, yang pakai plus itu mim dan ba kan ya. Iya. Nah, kalau komanya baru huruf waw. Wow. Nah, kayak gini ya. Nah, ini. Atau mim ba baru waw sebelah kanan sama aja. Ini kenapa saya beginikan? Maksudnya mim sama ba itu dia di apa namanya tempat yang sama. Masuk tempat yang sama posisinya. Saya udah dulu buku saya. Ya saya lihat PDF ya biar lebih jelas yang saya tulis di PDF. Mau saya kasih tahu rumusannya maksudnya dalam tulisan. Oh, 2A. Ya, ibu-ibu pakai 2A. Nah, 2A. Nah, ini kenapa saya bilangnya 2A? Nomor satu kan fa ya tadi ya. Ya, kenapa saya bilangnya 2A? Karena dia makhraj khusus kedua. Tapi dia beda. Beda posisi. Jadi saya bilang A. Lalu 2B. Nah, berarti dia beda posisi. Mengerti maksudnya akhwat? Nggak perlu saya ulang ya. Kalau penjelasannya ya. Ya, nggak perlu ya diulang ya penjelasannya ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke bibir bawah. Nah, makhraj khusus yang lain adalah bibir bawah. Jadi cuma bibir bawah aja, nggak dua-duanya. Tapi kemana bibir bawahnya? Bibir bawah bagian dalam. Ya, bibir bawah bagian dalam. Bibir bawah bagian dalam akan kita tujukan atau kita tempelkan ke ujung gigi seri yang atas. Ke ujung gigi seri yang atas. Perhatikan gambar. Ya, perhatikan gambar. Nah, jadi nanti perut bibir itu yang mana? Area dalam, kalau kita pakai lipstik, apakah bagian dalamnya dikasih lipstik? Tidak. Gimana yang lain, akhwat? Paham maksud Tidak. perut bibir nggak? Tidak. Ya, tidak. Ya, betul, Mumtaz. Jadi yang di dalam bibir kita. Bibir di bagian dalam. Nah, saat kita bibir kita kan posisinya normal aja bibir itu. Nanti saya coba bikin video Bu ya, insya Allah mudah-mudahan saya nggak lupa dan abis ini nggak repot. Jadi kedua bibir itu kan diem nih, kita diemin dulu bibir kita. Abis itu tinggal dorong aja bibir bawah ke ujung gigi seri atas, tinggal dorong aja. Nggak perlu ditekuk-tekuk atau ditarik-tarik bibirnya ke dalam, nggak usah. Jadi bibir itu nggak perlu kita tekuk-tekuk ke dalam, akhwat enggak. Langsung aja, af, biasa, nggak perlu ditekuk. Jadi langsung naik ke atas. Bisa dipahami dulu secara teorinya. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Yang mau bertanya silakan. Nggak ada. Ya kalau tidak ada, kita akan coba yang membahas secara introbagan ya. Yang kedua bibir, ya 1, 2. Nah kalau di buku saya bibir bawah dulu huruf apa itu? Fa. Dia ada temennya nggak huruf fa? Tidak. Tidak ada, Nggak Ustazah. ada temennya, dia sendirian. Bentar ya Umat. Oh ini. Nah, dia huruf fa sendirian. Nah kalau kedua bibir dia ada berapa huruf? 3, Ustaz. 3. Ada 3. Ya dia ada 3. Tapi posisinya apakah semua sama? Tidak. Beda. Ya tidak. Kita mulai dari mim dan huruf ba. Lalu ada huruf waw. Nah, mau dipahami. Total ada berapa huruf? 4. Ya. Ya, ada semuanya. Bibir ada 4, betul. 4. Ada 4.
Ya ada 4. Nah, PR-nya saya kasih waktu sekitar 5 menit. Ibu hafalkan teorinya. Mohon dihafalkan. Ya kayak tadi fa bagaimana, mim dan waw gimana, terus dibuat bagan kayak saya. Mau bagannya begini. Jadi abis ibu hafalin, nah, ibu buat bagannya, tapi ibu nggak boleh lihat buku buat bagannya. Misalkan bibir, ibu mau nulis begini. Ibu bagannya begini boleh. Terus bawahnya bagaimana? Jadi apa fungsinya agar umahat mengingat atau umat itu lebih mudah untuk menghafalnya. Dan saya berlakukan sekarang supaya ibu nggak lupa karena khawatir kalau setelah ini kita pasti punya kesibukan masing-masing. Jadi belum tentu semuanya menghafal. Jadi bagi umahat yang ingin mulai menghafal dari sekarang, saya kasih waktu ya sekitar sampai 10.30 lah ya, 7 menit lagi kalau di HP saya. Ya insya Allah. Ya bisa dipahami tugasnya. Ya Allah, Ustazah. Ya, ya baik Umahat ya. Tafadhol. Nah, karena hari ini fokus kita ke ini doang. Jadi materi kita tuh sebenarnya sedikit ibu-ibu, cuman kita lebih kepada sering mengulang dan ibu harus latihan di rumah. Ya, baik silakan ya. 7 menit insya Allah. Cerita ya.
Ya, nanti saya buka grup, nanti ibu-ibu kirim ke grup ya, grup daurah. Ya, kirim yang tadi bagian yang udah dibuat ke grup. Sekarang udah saya buka ya, sekarang boleh silakan. Ya, jadi sambil fotoin boleh ya, sambil saya lanjutkan. Sekarang kita lebih kepada praktek, insya Allah tata caranya ya. Nah, untuk huruf fa terlebih dahulu. Nah, huruf fa. Fa fathah, fa kasroh, dan fa yang berharokat dhammah. Lalu ada huruf mim, fathah, mim kasroh, lalu mim yang berharokat dhammah. Lalu ada huruf, apalagi Bu-Ibu? Huruf apa? Habis fa, mim, terus? Ba. Ya, huruf ba. Nah, ibu-ibu yang lain, insya Allah sama saya ya, nyimak ya. Lalu setelah itu huruf waw. Nah, fa yang berharokat fathah. Misalkan contoh faja'ah. Fa. Dan ibu-ibu perhatikan huruf fa itu ada nafas. Harus ada mengalir udara. Fa. Nggak boleh bibir atas ikut-ikutan. Jadi bibir bagian atas itu tidak perlu bergerak, tidak perlu kita turunkan atau kita rapatkan. Enggak. Cuman bibir bawah aja. Nah, perut bibir naik ke atas. Fa. Fa. Nggak boleh pakai bibir atas, karena ini sering terjadi. Kasrah fi. Contohnya, apa namanya, huruf yang berharokat fa kasrah. Siapa yang dapat? Mungkin ada yang tahu contohnya. Fa kasrah, apa fa kasrah? Fi ya, fis samawati, fis samawati, sempurnakan dengan harokat kasrohnya yang dimana tengah lidah agak sedikit kita naikkan. Lalu doma fu, nah ini untuk doma. Ya, perhatikan pula ini penting karena ada di antara umahat yang bingung. Kalau doma gimana? Kan bibir kita posisinya perut bibir bagian bawah itu menempel ke ujung gigi sari atas. Bagaimana ketika doma? Nah, saat dia ngucapin huruf fa, tetap pada makrojnya dulu. Ya, tetap si bibir bagian bawah atau perut bibirnya itu dinaikkan. Nah, setelah itu ibu monyongin bibirnya, jadi akan kita lepas. Fu akan kita lepas. Tidak bisa terus menempel fu susah. Nanti takaluf ya, dia akan ada masyakoh. Sikol untuk diri dia. Sikol itu berat. Masyakoh itu kesulitan. Apalagi huruf itu sejatinya adalah dari bahasa. Ya, lalu setelah itu kita ke huruf mim. Ma. Nah, saat kita ngucapin mim fathah, jangan sampai dia tebel. Bukan ma, tapi ma. Alirkan, datarkan suaranya. Jangan jangan terlalu dinaikkan kedua bibirnya, jangan terlalu kebuka kedua bibirnya. Kasroh mi, kita panjangin aja dulu ya, biar ibu-ibu biar lebih jelas dapat kasrohnya. Mi, domah mu, awalnya nutup dulu bibirnya rapat, setelah itu membulat. Setelah mim ada huruf ba. Ini pun ada beberapa kesalahan di huruf ba. Saat sukun ya, saat sukun atau tasydid ya, tasydid mungkin ya lebih enaknya tasydid. Nah, kita ke harokat dulu. Nah, untuk huruf ba kedua bibir merapat. Tapi ketika harokat dia nggak merapat, dia akan terbuka. Jadi sehabis dia rapat dia terbuka.
Ingat rapatnya nggak boleh terlalu ditekan dengan kuat. Bukan. Bukan. Bu, tidak. Non alami ya, alami aja. Babi, bu, ab. Kolkolah, ab. Karena dia kolkolah ada pantulan. Ba fathah apa contohnya? Baksa ya, baksa. Nanti setelah ini ibu cari contoh di mushaf, nanti kita praktekin. Lalu domah bu. Apa domah bu? Bustan ya misalkan ya, bustan, bus. Kasroh bi. Apa bi adanya kalau oke lewat nggak apa-apa ya. Nanti ibu cari sendiri boleh nggak apa-apa. Nah, sekarang tasydid. Nah, ini yang ingin saya tekankan di ba tasydid. Kalau tasydid, tadi asalnya kalau sukun ba ada qalqalah atau tidak? Ada. Ada Ustazah. Ada. Kalau sukun dia ada qalqalah. Tapi saat tasydid itu sukun bukan ibu-ibu? Iya Bukan. Ustazah. Nah, ba itu tasydid itu sukun bukan? Sukun. Sukun Sejatinya dan dia huruf adalah sukun. Iya, sukun dia. Hanya saja saat dia bertasydid maka qalqalahnya tidak. Maka qalqalahnya dia tidak dibaca kalau tasydid. Jadi bacanya abba. Tidak abeba, bukan. Itu pertama. Poin pertama. Lalu poin kedua. Jangan sampai kita kurang menguatkan suara. Kalau suara kita kuat, nanti jadinya up. Nanti jadi p, up. Bukan up, tapi abba, bukan abba, bukan. Bisa bedain gak suaranya? Bisa Ustazah. Bisa ya. Nah, ini sering umaha terjadi. Huruf ba itu kedengarannya misalkan contoh Rabbis samawati wal ard. Rob. Jadi P Robbi, tapi pas kasrohnya bener Robbi itu namanya nanti kalau kita belajar makhroj sifat jahar namanya itu. Nah, saat jahar itu suara harus kuat. Dari mana sih jahar itu? Suara kuat dari pita suara. Jadi kita harus melantangkan suara di tenggorokan bawah kita. Nah, caranya kita ucapkan huruf tapi kita tekan dengan kuat. Biar kita tahu tempat cara nekennya. Kuatin. Pita suara ditekan. Itu cara nguatinnya. Tekan. Nanti saya ingin Umahat mencontohkannya ya, bagi yang ingin praktek, itu boleh banget ya, nanti insya Allah. Setelah Umahat mencari contoh-contoh. Lalu setelahnya huruf waw. Huruf waw fathah. Tadi bagaimana? Udah saya jelasin ya, gimana cara ngucapin waw fathah, siapa yang masih ingat? Nah, siapa yang masih ingat Umahat? Monyo. Memoyongkan terus lalu monyo. ditarik. Iya betul, monyongin lalu ditarik, betul Mumtaz. Jadi enggak monyong terus, wah tarik. Kasroh pun sama ditarik, bedanya dia rahang bawah turun. Domah, apakah ditarik? Ya, monyong. Enggak, karena dia Ustazah. emang domah Udah ya, domah monyong. mah udah aja ya, dia monyong. Contoh misalkan fis samawati, kasrah wi'a, ya wi'a. Terus apa yang belum domah ya? Apa domah Wujuh. Ya wujuhun yauma idin. Wujuhun wujuh tapi itu pun ibu-ibu nggak boleh berlebihan ya, doma nggak itu sering. Jadi apa namanya kedua bibir saat membulat itu dia tidak boleh dikuatkan ditekannya. Nanti kita bahas sifat, nanti namanya rokhawah. Jadi monyongnya hanya lembut, tidak perlu ditekan itu adalah kekeliruan. Dan hal bagaimana huruf waw posisinya? Pangkal lidahnya. Gak naik Ustazah. Ya agak naik. Apakah naiknya seperti huruf tebal? Tidak. Tidak Ustazah. Nah, tidak. Jadi naiknya sedikit.
Nah, kalau naiknya berlebihan, jadinya nanti tebal, terdengar saat mengucapkan huruf waw. Ya, silakan Umahat yang mau bertanya. Nah, saat sukun waw, sukun huruf waw itu kemungkinannya. Saat huruf waw sukun, mungkin dia huruf mad, mungkin dia huruf lin. Tidak ada kemungkinan ketiga, kecuali kalau tasydid itu beda lagi. Ini sukun biasa. Kalau sukun biasa, mungkin huruf wawnya apa tadi? Sebagai Mat. ya huruf mad. Atau sebagai Lin. ya huruf lin. Apa beda keduanya? Huruf mad itu memanjang. Wu, bu, tapi nanti makrojnya beda. Karena dia panjang, mad apa makrojnya? Karena dia panjang, di mana makrojnya? Kalau waw mad, di mana makrojnya? Al-jawab Al-jawab. kan Ya, al-jauf, ya betul Mumtaz. Nah, kalau yang di kedua bibir itu adalah waw yang berharokat dan juga wawlin. Ini juga perlu dipahami dan perlu diketahui, ini penting. Kalau wawlin, nah dia waw sukun sebelumnya, Fathah. iya sebelumnya fathah Mumtaz. Jadi sukun sebelumnya fathah dan dia tidak dipanjangkan menjadi dua harokat. Nggak dipanjangin. Lalu durasinya seapa? Kurang dari dua. Misalkan au miskina, aumi, nggak boleh aumi, itu dua harokat. Itu untuk huruf waw. Saat dia sukun, itu pun bibirnya nggak boleh dihentak-hentakin. Au, ya ketahan au. Nanti dia berbeda lagi hukumnya. Kalau dihentak atau dinabarkan, itu jika dia wawnya bertasydid. Ya, jika dia huruf bertasydid. Ya, silakan aku Mahat yang mau bertanya sebelum saya kasih tugas selanjutnya tentang mencari di mushaf. Ya, Masya Allah ya, baik yang ngirim. Alhamdulillah. Banyak umahat yang Masya Allah ikut interaktif ya hari ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, Masya Allah, barakah fikuna. Ada yang ditanyain ibu-ibu? Oke, tidak ada. Nah, tugasnya adalah Ibu tidak harus semuanya karena waktunya pasti nggak cukup ya. Terserah Ibu mau sedapatnya Ibu. Misalkan Ibu buka di mushaf, ketemu huruf fa. Fa-nya harokatnya apa? Nah, dari 4 huruf itu terserah. Tapi masing-masing satu saja. Kalau mau dua nggak apa-apa sih. Ya, fleksibelnya Ibu mungkin tadi udah diambil teman kita. Nanti setelah itu kita mencoba mempraktekannya. Ya, dan nanti dikirim ke grup lagi. Nanti prakteknya mungkin ibu tersebut atau yang mau raise hand. Jadi tidak semuanya saya wajibkan untuk raise hand tidak ya. Tapi kalau mencari saya wajibkan semuanya kecuali mungkin yang ada uzur tertentu dan syar'i tentu kita memahami ya. Ya bagi yang memang mampu untuk ikut interaktif mencari contoh masing-masing satu mau dua boleh. Nanti prakteknya dengan raise hand dengan contoh yang sudah dicari oleh teman kita. Untuk PR insya Allah wadih ya, jelas ya. Berapa lama waktunya? Mungkin kan di HP saya 47 ya sekarang ya. Kurang lebihnya saya genapkan lah ya sampai 10.50 ya. Ya, baik silakan Umahat. Afwan Ustazah, tadi cari contohnya apa huruf fa ya? Semua 4 tadi sedapatnya Ibu. Empat-empatnya. Misalkan Oke, oke. Ibu mau semuanya boleh, tapi kan susah ya kalau kita Iya, selalu iya, ngelihat iya. huruf itu. Pokoknya 4 Oke. itu aja. Heeh. Oke, syukran Ustazah. Ya. Afwan Ustazah nanya, Mm-mm. yang 4 huruf itu satu hurufnya tuh ada misalnya fathah, kasroh, domah atau Itu saya tidak mau wajibin karena nanti ibu kasihan nyarinya kelamaan. Pokoknya sedapat ibu aja. toib. Misalkan fathah, misalkan gini, yang fathah udah satu ya udah mau dua. Jadi nggak usah fathah semua. Oh ada yang fa kasroh, berarti kasroh. Ya kalau semua dapet sih alhamdulillah. Cuman agak susah ibu dalam satu ini ya nyari ya dengan semua lengkap harokat.
Masih bisa ibu aja. Heeh. Syukron Ustazah, jazakillah. Ya,
Gimana ibu-ibu? Udah belum? Hah? Belum? Belum semua? Oh, masing-masing satu ya, Om? Enggak, saya nggak minta satu sedapatnya. Oh, Paling banyak, paling bagus. siap, Makin siap. banyak makin bagus. Karena hurufnya ada 4. Ya oke, yang mau praktek boleh raise hand duluan. Nanti katanya saya tulis di layar. Ini difotokan dikumpul di WA lagi ya Ustazah? Iya benar. Ustazah. Saya mau coba ya, Om. Iya, raise hand boleh raise hand dulu. Oh, Udah resen raise dulu. hand? Ya raise hand dulu semuanya Umahat yang mau praktek. Gimana ya, resen? Di reaksi, biasanya di Oh, iya, reaksi di di react, bawah. benar. Ya oke, nanti kita mulainya ya Mbak ya. Nah, jadi semua raise hand dulu. Yang mau praktek boleh raise hand. Kalau bisa contohnya dari ibu-ibu. Nah kayak gini nih kan, jadi bagus. Oke. Ya, baru ada Mbak Ica yang ya udah ada Mbak Merina juga. Silakan Umahat yang sayang kalau nggak praktek. Ya, hari ini pertemuan kita membahas materi. Pertemuan selanjutnya Selasa besok itu ya libur karena qadarullah saya harus mudik ya, mudik. Jadi jauh ke mana namanya Jawa Tengah. Lalu setelah itu kita murojaah materi secara keseluruhan. Setelah itu kita ujian akhir dari daurah kita. Ya, baru ada 2 orang yang raise hand. Bener nih 2 aja, ya 3. Ya, jadi biar saya tahu di awal berapa ya akan saya bagi waktunya. Misalkan 10 orang yang raise Oh, hand. Nah, nanti kalau 10 orang yang raise hand, saya jadi bisa bagi waktu. Tapi kalau cuma 2 orang, nanti beliau-beliau ini bisa lama gitu ya. Jadi sesuai. Sampai jam 11.20 atau 15 insya Allah. Harusnya kan jam 11 pas ya, tapi tadi saya telat. Ya biasa, kondisi kan nggak ada yang megang tadi baby. Ya ada 3 orang, hanya 3 ibu-ibu. Nanti jam 11:05 berarti sudah saya tutup ya, raise hand-nya ya. Ya yang mau praktek ya, saya tutup. 2 menit lagi saya tutup. Ya biasa menyesuaikannya waktunya mudah. Ya kita mulai sekarang di kata balada. Ya di kata balada. Nah, boleh silakan Mbak Ica. Yang saya tulis di layar. Ya, ini, Mbak Ica. ya. Ya, Oh, ini balada. jawabnya gimana? Dibaca latihan balada begitu. Oh, balada. Ulang sekali lagi. Balada. Oh ya jangan panjang balada tapi balada. Oh, balada. Iya betul Asanti. Sekarang fiha. Fiha. Ya Ahsanti. Jadi kasro itu memang harus kuat. Tapi juga nggak boleh terlalu kuat. Nanti tengah lidahnya terlalu ditekan bukan. Fiha. Sekali lagi. Fiha. Ini bagusannya ini ya. Lalu contoh selanjutnya, nah ini sukun ya, bi afwahikum. Saya tuliskan dulu. Bi afwahikum, bi af. Nah, tapi kalau Mbak bisa ikuti saya nggak apa-apa, langsung aja. Bi afwahikum. Hmm. Biafwahikum. Nah, untuk huruf Pak. Nah, huruf fa itu dia punya sifat namanya nanti ada pelajaran lebih detail mengalir nafas dan mengalir suara. Jadi saat dia mengalir ini kita nggak boleh ketahan langsung biafwa. Nah, nanti dia akan ketahan alirannya biasanya suka mantul. Biafwahikum lamain dikit lagi Oh, alirkan lagi. wah, lagi. Biafwahikum. Nah, itu lebih bagus ya. Tapi jangan dijeda ya biafwahikum.
Biafwahikum. Nah, itu yang terakhir lebih bagus. Jadi tidak menjeda, tidak juga kecepatan. Ya, ahsanti. Sekarang kita ke huruf waw belum ya? Belum, Tadi Om. ada waw. Tadi ada biahwa itu, Masya Allah lengkap. Sekarang boleh yang domah ba. Qulubun yaumail. Qulubun yaumail. Qulubun yaumaid. Tapi banyak jangan ketekannya Oh, jangan tekan ya. kepisah, itu kayak kepisah jadinya. Ya, saya boleh tulisin di layar dulu. Ya, saya tuliskan. Ini cuma 3 orang ya. Nah, itu cuma 3 orang. Qulubun yaumail. Qulubun Ya, jadi jeda. yaumaid. Qulubun, jangan dijeda. Oh, Qulubun, langsung masuk. qulubun yaumaid. Nah, itu lebih bagus ya. Ahsandi. Huruf ba udah, fa udah, waw udah. Yang belum huruf mim ya. Mim, ya. Ya, mim. Wa ma lahum. Wa ma lahum. Ya, ahsanti. Hanya di lahumnya. Nah, nanti ada skalanya insya Allah kita belajar huruf-huruf sukun itu dia punya aliran. Aliran yaitu tadi mungkin rohowa, bainiyah, atau dia itu apa namanya syiddah. Nah, untuk huruf mim dia punya aliran. Ketika dia mengalir, jangan langsung kita berhentiin suaranya. Wa ma lahum, dirasakan lagi sukunnya. Wa ma lahum. Nah, ya ahsanti Mbak Ica, barakallahu fiik. Tadi kalau sidah apa, Om? Berhenti Bagaimana? ya? Sidah berhenti ya? Kita belum baca sifat. Oh, belum. Ya, belum. Memang kita Berarti lagi di kalau mim makhraj. harusnya rokoah Dia mengalir mengalir gitu ya? sedikit. Nah, dia mengalir sedikit. Ya, kalau pernah dengar sifat, maka dia tawasud atau bainiyah. Oh, tahu sudah. Jazakillah khair, Om. Ya, wa jazakillah khairan. Ya, lanjut Mbak Merina ya. Kita sekarang cari contoh dari umahat yang Masya Allah sudah banyak yang ngirim. Ya, ini boleh nih ya, bagus. Contohnya nabiyin. Dia ada tasydid. Di latihan kasroh dan latihan. Ya, ibu-ibu nggak usah malu ya kalau ini, Masya Allah, nih Alhamdulillah ada yang praktek. Jadi saat teman kita praktek, kita akan memberikan faidah untuk teman kita yang lain. Dan itu menjadi pahala untuk peserta tersebut ya. Ketika teman kita mendapatkan faidah dari kita itu pahala. Pahala itu sebetulnya Masya Allah ibu-ibu mudah dicapai, mudah digapai, mudah diambil. Kita senyum aja, tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Ya, di mana senyumnya kalian ya, senyumnya kamu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Senyum aja sedekah. Apalagi saat kita tilawah, baca, teman kita mendengarkan, mendapatkan faidah itu lebih daripada senyum. Mengapa tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh? Karena senyum itu membuat orang tuh senang. Enak wajahnya, dia senyum. Kita tuh yang tadinya mungkin di rumah ada sebel, ada kesel ya, namanya orang punya masalah, atau mungkin di kantor punya masalah, ketemu teman kita. Jadi kita udah mulai apa yang tadinya tegang otaknya mulai turun, walaupun nggak langsung turun mungkin karena cuma senyum aja, tapi itu akan membuat energi positif jadi orang yang melihat. Nah, apalagi tentang bacaan. Jadi kalau ada kesempatan tilawah dan lain sebagainya, itu kesempatan pahala buat kita. Apalagi ada pahala menuntut ilmu tersebut. Ya tadi Mbak Meili, siapa? Mbak siapa tadi? Saya lupa. Mbak Merina ya? Mbak Merina baca kan ya? Tadi sempat raise hand. Benar nggak? Atau lagi ada hambatan? Karena udah kelepas ya raise hand-nya. Mbak Merina? Oh tidak? Oke, ya lanjut ke Betul Mbak Ustazah, Rizky. tadi ada raise hand. Mau baca Mbak atau gimana? Boleh Ustazah. Ya, tafadholi. Nabiyin. Nabiyin. Ya, bagus. Cuma tinggal sedikit kasrah sempurnakan. Nabiyin. Nabiyin. Ya, tapi Mbak kita sekarang ke huruf ya. Ya-nya jangan dipanjangin. Nabiyin bukan nabiyin, y-nya nggak panjang. Nabiyin. Nabiyin. Coba sekali lagi. Nabiyin. Ba-nya nggak tasdid. Nabiyin.
Nabiyin. Nah, itu lebih baik ya ahsanti. Ya lalu lanjut sekarang kita ke huruf fa. Ya ini ada nih contoh. Fasbir, fa, fasbir. Saya tulisin dulu. Nah, ya fasbir itu bacanya. Fasbir. Ya lagi Mbak. Fasbir. Nah, coba shotnya nggak apa-apa kita latihan sedikit di shot agak ditebelin. Fasbir. Fasbir. Iya, labas nggak apa-apa. Ahsanti, huruf ba udah, fa udah, sekarang huruf waw ya. Huruf waw kita ambil contoh dari peserta yang lain. Ya, walladzina, walladzina. Walladzina. Wah, jadi abis dimonyongin tarik lagi, tapi tariknya lembut aja. Walladzina. Walladzina. Itu dapat Mbak. Jadi si nariknya bagus, cuman masih agak ketekan berlebihan. Wah, lembut lagi. Walladzi, bukan wawa, bukan. Walladzina. Itu lebih baik ya asanti. Huruf fa udah, waw udah, huruf Mim. tadi sekarang mim belum ya? Iya. Ya huruf mim. Mim kita ambil ya di sini ada teman kita lam yalid sukun. Yam yalid. Ulang lagi lam yalid. Lam yalid. Ya, seperti itu. Lalu fa udah, mim ba udah semua ya, Mbak ya? Ba Udah belum semua ya? Ustazah. Ba Udah, udah belum? udah. Oh, ba udah. Udah Udah, panjang. iya. Udah. Nah, barakallahu fiik, Mbak Waalaikum Mairda ya. barakallah. Ya, lanjut ke Mbak Rizky Triviani. Nah, Ustazah. Ya, kita cari contoh dari teman kita. Ini saya acak biar semuanya kebagian pahalanya, Masya Allah. Kita tadi udah pernah diambil dari Tolibah ini. Oh ya, alfili. Berarti ashabil fil, alfil aja nggak apa-apa alfil. Alfi ini fa. Nah, alfili coba Mbak. Alfili. Ya, asanti. Jadi nafasnya kedengeran ya. Jadi memang ada nafas-nafas yang muncul. Lalu sekarang huruf waw ya. Ya, kufuwan ahad. Nah, itu bagus ada fa sama wawnya. Kufuwan ahad. Nah, tapi harokatnya alirin nafas. Mbak tadi lebih bagus tuh di fa kasroh kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Iya, betul asanti. Waw udah, fa udah sekarang ba ya. Huruf ba. Huruf ba. Tadi itu udah ba. Kita cari dulu. Oh, fabuhita. Ya di sini ada fabuhita. Fabuhita. Sekali lagi. Fabuhit. Hinya Fabuhita. Udah gitu aja. fabuhita. Nah, tapi jangan panjang. Fabuhita itu panjang. Fabuhita, cepetin. Fabuhita. Fabuhita, hinya nggak panjang. Fabuhita. Pendek semua. Fabuhita. Iya, itu lebih baik asanti. Udah ba udah, fa udah, waw udah, apalagi belum Mbak? Mim belum ya? Mim Ustazah. Ya, baik. Sekarang mim kita ke kata dari teman kita yang alam taro kaifa. Alam taro kaifa. Enggak ke ya Mbak, kaifa. Kakaknya sempurnain. Alam taro kaifa. Iya betul, asanti. Udah semuanya Mbak semua huruf? Udah Ustazah. Udah semua. Ya barakallahu fikuna umahat. Wa Ya, fiki barakallahu Ustazah. Ya, jadi kalau kita perhatikan di huruf-huruf yang dari bibir, kesalahan yang sering terjadi pada huruf fa. Dan ini tidak terjadi pada tolibah yang tadi praktek di tolibah yang lain. Banyak beberapa tolibah fa itu tidak terdengar nafas. Misalkan alam taro kaifa, bacanya alam taro kaifa, fa. Jadi jadi pelan atau bahkan kaifa. Nah, kalau kaipa itu huruf P.
Ada nggak huruf P dalam dalam bahasa Arab? Ibu pernah dengar huruf P enggak? Nggak ada Ustaz. Nggak ada Iya, nggak ada. Ustazah. Jadi jangan kaifa. Kaifa. Lalu setelahnya sukun. Nah, saat fa sukun nggak boleh kecepatan. Kalau kecepatan biasanya nanti dia mantul. Walaupun itu jarang terjadi, tapi ada yang terjadi. Hanya dia sebenarnya bukan huruf yang mudah mantul. Ada beberapa tolibah punya PR-nya tidak hanya fa, tapi huruf-huruf yang lain. Huruf yang lain saat sukun itu sering mantul. Ini saya pernah mendapatkan ketika talaki ada murid yang dimana sukun itu sering mantul. Bahkan nun sama mim aja mantul. Misalkan contoh bintu bin gitu, bin tu bin. Jadi keburu-buru lidahnya. Gimana caranya biar tidak mantul di huruf yang bukan mantul? Harus kita lamain sedikit suaranya. Nah, kayak tadi fa, dia harus dialirkan dulu. Ya, lalu huruf itu tadi tentang huruf fa ya. Lalu huruf waw. Nah, huruf waw itu sering emang tebel. Ya, sering tebel. Bahkan Syekh Awatif itu sangat sering mengkoreksi murid-murid tolibahnya itu di huruf waw. Karena waw itu mudah wa. Wa, ya waladhi wa waladzina. Perasaan saya tuh udah nggak tebel ya pada perasaan kayaknya udah bener ya. Kan gitu ya. Kok bisa? Ah, itu karena dia terlalu lebar membuka fathah. Jadi saat fathah pun kita nggak boleh bibir kita terlalu lebar. Kalau terlalu naik ke atas nanti suaranya wah. Jadi datar. Datar aja si arah suara itu tidak kita naikkan. Itu huruf waw seringnya tebel. Ya seringnya tebel. Lalu huruf mim, kalau mim itu lebih kepada hukum-hukum sukunnya sih. Ya, nanti kalau ada pelajarannya, mim itu ada kalanya dia ikhfa syafawi, ada kalanya dia idgham, ada kalanya izhar, nanti dia nggak boleh mantul. Itu lebih ke hukum tajwid yang harus atau butuh pembahasan lebih lanjut. Lalu huruf apa ba ya. Nah, untuk huruf ba. Kalau ba itu keseringannya adalah itu yang tadi udah kita bahas di tasydid. Robbi jadi P. Atau dia terlalu kuat, Robbi itu terlalu kuat. Lalu ketika qalqalah huruf ba biasanya menjeda. Misalnya abwabas samawat abwaba. Nah, itu kejeda tidak menjeda. Mungkin dia ingin niat awalnya itu si huruf ba ini ingin dikuatin ya karena dia memang makrojnya itu emang dia udah kuat namanya syiddah kalau nanti di pelajaran sifat abawa tapi jadi malah itu harus kita hindari juga nanti pun di pembahasan sifat itu lebih kompleks lagi jadi di daurah selanjutnya insya Allah di bab sifat itu lebih kompleks karena dia tuh banyak dan akan membahas masing-masing huruf. Dan saya harapkan ibu-ibu ketika nanti melanjutkan dan saya kalau mewajibkan kan nggak mungkin ya, tapi ini adalah sunnah muakkadah ya dari seorang guru ke muridnya untuk ikut yang sifat. Karena makhroj cuma belajar makhroj tanpa merinci sifat maka itu suatu hal seperti kita bangun rumah tapi cuma pondasi aja. Ya pondasi-pondasi belum di semen, belum di keramik, belum dikasih atap, apalagi dicat, belum. Itu baru pondasi aja. Baru ibaratnya berdiri hebel doang, ya belum dikasih semen dan lain sebagainya. Ya harus ada yang namanya sifat, karena sifat itu gimana kita melafazkan huruf-huruf. Biar huruf itu benar. Kalau makhroj cuma cara keluar aja mungkin tebal apa nggak tebal itu urusannya nanti di bab sifat. Nanti dan ini akan lebih panjang waktunya ya di bab sifat, apalagi kalau kita bahas per hurufnya. Salahnya begini, lalu bagaimana taujihnya, bagaimana arahan untuk huruf-huruf tersebut, apalagi nanti kalau ada praktek. Dan alhamdulillah udah di dalam buku saya jadi satu sehingga ibu-ibu tinggal ngelanjutin aja. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali di daurah selanjutnya. Boleh juga, setahu saya boleh ya ngajak teman yang lain untuk daftar juga walaupun bab makhroj tidak ikut, mungkin kelewat, mau ikut sifatnya nggak apa-apa. Lalu pesan saya yang kedua, ibu-ibu mohon dikuasai tentang bab makhroj.
Kalaupun sering lupa, bahkan banyak yang bercerita, Ustazah saya ngerti materinya, saya paham, cuma nanti pas nanti itu saya lupa. Nah, itu memang ilmu yang udah pasti demikian. Tidak hanya masalah makhraj ya, saya pun ketika belajar nggak cuma masalah makhraj, apapun pelajaran itu kita sering lupa. Gimana biar nggak sering lupa? Kita sering mengulang dan kita pahami. Dan usahakan nulis nih, kayak tadi kan ibu-ibu Masya Allah ya nulis. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang tidak sambil lihat buku tapi beliau nulis di apa namanya, dibuat bagan tanpa melihat buku. Itu adalah latihan. Jadi latihan mengajar tapi di dalam buku. Dan mengajar itu akan makin melekatkan pengetahuan. Itu pengalaman saya dulu saat baru awal belajar makhraj pun saya ketukar-tukar bu. Itu tahunan. Karena qadarullah memang saya waktu itu dapat gurunya yang tidak semuanya mendetail. Jadi apa ya, masih bingung. Dan saya berusaha untuk membuat di buku saya ini lebih lebih ingin mudah lah, murid-murid saya buat bagan ya, kalau ibu lihat saya buat angka. Itu tujuannya untuk mudah menghafal, karena saya dulu merasakan susah menghafal makhraj. Lalu sifat saya bagi-bagi sesuai dengan aliran apa, biar lebih mudah lagi. Karena dulu saya susah di situ. Ketika saya susah, oh ini loh ternyata caranya biar murid saya itu bisa lebih cepat memahaminya. Nanti kalau udah paham, terus mengulang. Nah, tadi ditulis di dalam buku catatan seperti merangkum, usahakan tidak melihat buku. Kalau tidak melihat buku udah bisa merangkum, maka artinya ibu Masya Allah sudah mampu menguasai ya, tinggal kita jaga ilmunya. Jadi saya harapkan untuk ikut daurah selanjutnya, Ummahat kuasai. Walaupun kadang lupa, kadang ingat, itu hal yang lumrah. Belajar itu tuh sangat lumrah. Jadi jangan putus asa, jangan frustasi, aduh saya gampang lupa. Ibu nggak cuman ibu, saya pun di materi pelajaran yang lain mungkin kita beda apa namanya versi ya. Kalau saya di kampus belajar ini materinya, buku pembagian gini itu sama, gampang lupa, ulang lagi, saya buat rangkuman, itu udah pasti. Jadi nggak boleh frustasi. Tapi yakinlah makin kita jalan, makin kita mengulang, itu akan ada ilmu yang masuk. Minimalnya melekatkan pemahaman kita, melekatkan makin kita untuk hafalan itu makin kuat insya Allah. Yaitu saja untuk hari ini. Mungkin ada umat yang ingin bertanya sebelum saya tutup. Oh, tidak ada umahat. Ya alhamdulillah, jazakunallahu khairan, barakallahu fikunatu semua umahat yang Masya Allah hadir hari ini, yang ikut interaktif baik dengan buka mic-nya atau mungkin ikut mengirim foto di grup, atau tadi yang praktek Masya Allah ya, 3 orang ini yang artinya aku mau berani nih ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain saat ada kesempatan beliau-beliau semua Antuna ini untuk ikut aktif ya, karena kebaikannya tentu untuk ibu-ibu dan kembali lagi ke ibu-ibu yang lain juga ikut menyimak temannya baca, itu pun pahala dari Allah Azza wa Jal, karena Allah sangat mudah memberikan kita majal atau kesempatan untuk berpahala, apalagi ini belajar tentang Al-Quran. Dan ulama sepakat ilmu yang paling asyraf adalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Dan ilmu paling basic Al-Quran adalah tajwid. Dan ilmu tajwid yang paling basic adalah makhraj. Jadi kesimpulannya makhraj itu adalah ilmu yang berhubungan dengan hal yang paling mulia. Tanpa belajar makhraj, gimana kita bisa baca Al-Quran? Gimana kita bisa baca Al-Quran kalau kita pengen baca tafsir? Ya nggak mungkin tafsir aja yang kita baca, pasti kita baca Al-Quran. Udahlah aku cukupin baca tafsir aja, nggak baca Al-Quran. Salah. Itu cuman belajar ilmu berfaedah, tapi dia nggak dapetin pahala huruf. Karena yang berpahala itu adalah baca per hurufnya. Kalau belajar tafsir, pahala kita dapat faedah. Kita bisa beramal akan ilmunya. Tapi kalau baca katanya itu cuman Al-Quran. 1 huruf itu 1 kebaikan. Nah, 1 kebaikan dikali 10. Jadi berapa beruntungnya orang yang sering baca Al-Quran dan dia benar ya, warattilil Qur'ana tartila. Ya baca Al-Quran dengan tartil sebagaimana yang Allah minta, itu pahalanya Masya Allah. Bahkan Allah menjadikan posisi al-mahiru bil Quran, mahir yang dengan bersama mahir Al-Quran, maka bersama ma'as safaratil
kiromil baroroh, bersama malaikat yang dimuliakan. Ini hadiah yang besar dari Allah menjadikan manusia seperti malaikat yang mulia, yaitu mahir bersama Al-Quran. Ya, saya tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah wabarakatuh. khairan. Jazakillah khairan. Jazakallah khairan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.